Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Yang saya cintai adik-adik mahasiswa, hari ini saya bersama tim teaching mata kuliah Genetika Pertanian akan menjelaskan tentang kontrak kuliah Genetika Pertanian. Perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Saya akan menjelaskan 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah ruang lingkup dan sejarah perkembangan genetika. Yang kedua, mekanisme sel dan siklus hidup tanaman. Yang ketiga adalah hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Kemudian pertemuan keempat adalah hukum pewarisan sifat atau penyimpangan semu hukum Mendel. Pertemuan kuliah selanjutnya dengan saya, kita akan membahas 4 pokok bahasan utama, di antaranya yaitu hukum pewarisan sifat 2, materi genetik, DNA dan RNA, pindah silang dan rekombinasi genetik serta pautan gen dan pemetaan kromosom. Hukum pewarisan sifat 2 atau hukum asortasi independen yang dikemukakan oleh Gregor Mendel menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda akan diwariskan secara independen selama mereka berada pada kromosom yang berbeda. Prinsip ini menjelaskan bagaimana kombinasi alel dapat menghasilkan variasi fenotip dalam suatu populasi. Namun, dalam kenyataannya, ada pengecualian jika 2 gen terletak berdekatan pada kromosom yang sama, karena hal ini menyebabkan gen-gen tersebut mengalami pautan dan tidak terpisah secara bebas selama pembentukan gamet. Materi genetik dalam sel tersusun dari DNA dan RNA. DNA merupakan molekul utama yang menyimpan informasi genetik, terdiri dari nukleotida dengan basa nitrogen A, T, C, dan G. DNA mengalami replikasi untuk memastikan informasi genetik diwariskan secara akurat dari satu generasi ke generasi berikutnya. RNA berperan dalam ekspresi gen dan sintesis protein, dengan beberapa jenis utama seperti mRNA yang membawa informasi genetik, tRNA yang membantu translasi, dan rRNA yang menyusun ribosom. Pindah silang dan rekombinasi genetik merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan variasi genetik. Selama meiosis, kromosom homolog dapat bertukar segmen melalui proses pindah silang yang terjadi pada tahap profase I. Hal ini menghasilkan kombinasi alel baru yang berbeda dari induknya. Mekanisme ini berkaitan erat dengan pautan gen dan pemetaan kromosom, di mana gen-gen yang terletak dekat satu sama lain pada kromosom cenderung diwariskan bersama. Dengan mempelajari frekuensi rekombinasi, ilmuwan dapat membuat peta genetik yang menunjukkan jarak relatif antara gen-gen pada kromosom, membantu dalam memahami pola pewarisan sifat dan pemuliaan tanaman atau hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini adik-adik mahasiswa, saya akan melanjutkan materi kuliah dari ilmu genetika yang sudah dibagi oleh Ibu Masya selaku koordinator, dan yang UTS sudah diisi oleh Bu Masya dengan Bu Alin, dan nanti pada UAS ini adalah saya dengan Bu Putri, dengan pembagian materi yang pertama itu adalah tentang teori kemungkinan, dan yang kedua itu adalah rasio gen dan genotipe, yang ketiga adalah hukum Hardy-Weinberg, dan yang keempat adalah perubahan jumlah kromosom. Nah, saya akan sedikit menerangkan isi dan makna ataupun maksud dari materi-materi kuliah tersebut. Yang pertama, teori kemungkinan. Kenapa teori kemungkinan itu kita pelajari di dalam ilmu genetika? Karena dalam ilmu genetika itu adalah kita ingin mencari peluang atau suatu kemungkinan atau ketidakpastian sesuatu yang terjadi. Karena bagaimanapun juga, kenapa di dalam di bidang pertanian kita pelajari juga, karena petani juga harus tahu peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, contoh apa ketidakpastiannya? Misalkan hari ini kelihatannya mendung, ternyata tidak hujan. Kemudian seorang ibu ingin melahirkan anak. Berapa anak laki-laki yang akan diperoleh? Itu adalah peluang masing-masing, anak laki-laki setengah, perempuan itu adalah setengah. Nah, di dalam tanaman sama, apa yang harus kita, sehingga kita bisa mendapatkan tingkat atau
probabilitas yang kita harapkan dari suatu teori kemungkinan itu. Dan yang kedua adalah rasio dari gen dan genotipe. Rasio gen dan genotipe itu adalah perbandingan yang antara kromosom ya. Jadi apakah gen itu jumlah rasionya itu adalah P ditambah Q sama dengan 1. Jadi semua harus adalah sama dan stabil. Bagaimana kita bisa mendapatkan karena variasi genetik itu kita dapatkan untuk mendapatkan bahwa suatu tanaman itu bisa dirubah atau bisa diturunkan. Nah, diturunkannya kita bisa melihat dari nilai suatu heritabilitas yang nanti akan kamu pelajari di dalam ilmu pemuliaan tanaman. Dimana kalau pengaruh gen itu lebih besar, maka gen itu adalah yang memang kita butuhkan. Dan gen kenapa? Karena gen itu bisa diturunkan. Kemudian adalah tentang Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg itu adalah hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan di mana satu hasil yang di mana fenotip dan genotip itu nanti hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi di mana kalau kita melihat P ditambah G itu adalah sama dengan 1. Jadi hukum Hardy-Weinberg yang dikeluarkan oleh Hardy-Weinberg, seorang ahli matematika dari Jerman, dan dia menentukan bahwa keseimbangan antara fenotip dan genotip itu adalah sama. Contohnya, kalau kita menghasilkan sesuatu, misalkan bahwa dari generasi ke generasi itu harus stabil, konstan, dan itu tidak bisa berubah. Karena itu, kalau dia konstan, karena di dalam ilmu ini nanti apabila kita mendapatkan hasil yang baik, itu harus stabil dan konstan mulai dari generasi ke generasi yang terakhir. Dan yang ketiga adalah perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom, saya kira adik-adik sudah pernah dipelajari di SMA, yaitu bagaimana kromosom itu bisa ditranslokasi, kemudian kromosom itu dipindah, kemudian kromosom itu ditambahkan, sehingga apabila kita ingin merubah, jadi kalau misalkan jumlah kromosom yang kita dapatkan itu adalah 2N, maka kalau kita rubah, kita bisa menambahkan menjadi 4N, atau kita bisa mengurangi kromosom tersebut menjadi 1N. Nah, itu adalah yang nanti kita pelajari di dalam ilmu genetika. Saya kira itu garis besarnya dalam materi genetika yang saya berikan di UAS ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kuliah dengan saya, kita akan membahas 3 pokok bahasan utama, di antaranya yaitu perubahan struktur kromosom, genetika kelamin tanaman dan rangkai kelamin tanaman. Perubahan struktur kromosom merupakan mutasi kromosom yang melibatkan perubahan dalam jumlah atau susunan segmen kromosom. Perubahan ini dapat berupa delesi, kehilangan segmen kromosom, duplikasi, penggandaan segmen, inversi, pembalikan segmen dalam kromosom yang sama, dan translokasi, pertukaran segmen antar kromosom yang berbeda. Perubahan struktur kromosom dapat berdampak pada ekspresi gen, yang dapat menyebabkan variasi sifat pada organisme, termasuk tanaman, serta berkontribusi pada evolusi dan pemuliaan tanaman. Genetika kelamin pada tanaman membahas bagaimana mekanisme penentuan kelamin terjadi pada tumbuhan. Berbeda dengan hewan, penentuan kelamin pada tanaman lebih beragam, termasuk sistem kromosom seks seperti X atau ZW, serta faktor lingkungan dan hormonal yang mempengaruhi perkembangan kelamin. Beberapa tanaman bersifat dioecious, berkelamin terpisah, monoecious, memiliki bunga jantan dan betina dalam satu individu, atau bahkan dapat mengalami perubahan kelamin sepanjang siklus hidupnya. Rangkai kelamin pada tanaman berkaitan dengan keterkaitan gen-gen yang terletak pada kromosom seks. Gen yang berada pada kromosom seks dapat mengalami pola pewarisan yang berbeda dari gen pada autosom, karena kromosom seks seringkali tidak mengalami rekombinasi secara merata. Hal ini berpengaruh pada pewarisan sifat-sifat tertentu yang terkait dengan jenis kelamin, seperti produksi bunga jantan atau betina. Pemahaman mengenai genetika kelamin dan rangkai kelamin pada tanaman penting dalam bidang pemuliaan, karena dapat digunakan untuk mengontrol proporsi kelamin dan meningkatkan produksi tanaman yang bernilai ekonomi.